Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Siregar, NIM A1C317004. Saya dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2017. Nah, pada video kali ini saya akan membuat project tentang aplikasi MATLAB, dan saya akan menjelaskan cara pembuatan project di MATLAB tentang hambatan listrik seri. Nah, sebelum kita membuatnya, teman-teman pastikan aplikasi MATLAB telah terinstall di laptop. Nah, kita klik new, itu letaknya di pojok kiri atas, kemudian klik, kemudian pilih aplikasi Qt, lalu akan muncul layar seperti ini, lalu klik OK. Nah, kemudian ini kita perbesar layarnya supaya mempermudahkan kita untuk membuat. Nah, sebelum itu kita konsepkan dulu desain yang akan kita buat seperti apa. Nah, di sini ada static text, itu untuk judul, kemudian akses 2 logo Unja, akses 3 logo IMA Pepsi, kemudian ada panel. Nah, ini untuk masukin nilai R dan V. Di situ ada static text dan edit text. Nah, kemudian ada akses 1 itu untuk gambar, kemudian ada static text lagi itu untuk masukin rumus-rumus sesuai yang kita akan buat. Lalu di sini ada lagi button group, ini untuk pilihan, di situ ada radio button. Nah, kemudian ada pas button 1, 2 dan 3 itu untuk nilai hitung, kembali dan tutup. Kemudian ada edit text lagi itu untuk tulisan hasilnya. Lalu static text, kemudian akses 4 itu untuk gambar, static text lagi untuk nama dosen. Nah, ini akan saya tampilkan yang akan saya jelaskan nantinya. Oke, kita mulai cara pembuatannya ya. Nah, yang pertama itu klik static text, bukan panel dulu, untuk bagian atasnya. Nah, kita pilih panel, kemudian baru kita pilih static text, itu baru kita masukin judulnya. Nah, kita langsung atur ukuran tulisannya 15, kemudian di bold, lalu untuk warna backgroundnya itu abu-abu muda, kemudian pilih tulisannya warna oranye. Oke, nah setelah itu ubah tulisan static text itu di string. Nah, kita ubah dengan judul hambatan listrik seri. Nah, setelah selesai kita ketik enter. Nah, kemudian kita atur lagi yang bagian panel tadi, itu ukuran tulisannya tetap 10, di bold, kemudian di italic, lalu kita ubah tulisan panelnya itu menjadi UAS Fisika Komputasi 7 Mei 2020. Nah, setelah itu baru kita enter lagi, kemudian kita pilih panel lagi, lalu atur ukurannya 12, kemudian di bold, kemudian di italic juga. Nah, setelah itu pilih warnanya warna hitam. Oke, warna backgroundnya hitam, kemudian tulisannya warna merah. Oke, nah setelah itu ubah tulisan panelnya itu masukin nilai R dan V. Nah, setelah itu kita pilih static text, kemudian atur ukuran tulisannya 12, di bold, lalu pilih warnanya warna merah. Untuk backgroundnya tulisannya tetap warna hitam, kemudian static textnya ubah jadi R1.
kemudian enter. Setelah itu diatur bagian, kemudian di copy, baru di Ctrl P lagi, itu kita buat 4 bagian. Ctrl P lagi, kemudian Ctrl P lagi. Nah, setelah itu kita pilih edit text. Setelah pilih edit text, atur ukurannya 12, kemudian di bold, lalu kita pilih warnanya itu warna hitam, backgroundnya. Oke, setelah itu tulisannya warna merah. Oke, nah setelah itu tulisan edit text-nya kita hapus. Kemudian Ctrl copy, baru kita paste lagi sampai 4 bagian tadi. Kita atur biar rapi. Setelah itu Ctrl copy yang R1 untuk rumus, bukan untuk satuan. Kemudian sampai 4 bagian lagi. Nah, setelah itu untuk satuannya itu ada home, jadi kita pilih di Word lambang home-nya, copy, kemudian baru kita tulis di satuan. Ctrl V, nah enter. Oke, kita ubah semuanya. Nah, yang terakhir itu tegangan, satuannya itu volt, jadi V besar aja kita buat, enter. Nah, setelah itu ubah R1 jadi R2, kemudian ubah jadi R3 lagi, nah terakhir itu V tegangan. Nah, setelah selesai kita buat akses 1, ini untuk gambar tadi. Kemudian untuk logonya kita buat akses 2. Kemudian logo satu lagi kita buat akses 3. Nah, kemudian kita pilih button group. Di situ untuk pilihan, nah kita atur dulu di button group ini untuk tulisannya ukuran 12, kemudian kita bold, lalu kita italic juga tulisannya. Nah, setelah itu background warnanya warna hitam. Oke. Kemudian tulisannya kita ubah jadi warna merah. Nah, oke. Setelah itu tulisan button group di title kita ubah itu menjadi pilihan. Nah, enter. Setelah itu kita masukin radio button. Nah,
atur tulisannya ukuran 12, kemudian di bold. Setelah itu kita atur warna backgroundnya lagi menjadi warna merah. Oke. Kemudian tulisan radio button itu ubah jadi R total. Nah, setelah selesai kita enter, lalu kita copy. Setelah kita copy itu Ctrl P lagi. Kita perbesar dulu. Nah, ini kita buat menjadi 8 bagian di pilihan. Jadi kita Ctrl P terus sampai 8 bagian. Oke, kita Ctrl P lagi sampai 8 bagian. Nah, setelah itu kita atur tulisan yang kedua itu I total, enter. Kemudian yang ketiga itu menjadi I1, supaya di tengah kita kasih spasi, lalu kita atur biar tidak kepanjangan. Kemudian ubah I2 spasi lagi, lalu sesuaikan dengan yang di atas. Kemudian radio button yang kelima itu I3. Sesuaikan lagi. Setelah itu di radio button ke-6 itu ubah jadi V1. Spasiin biar agak ke tengah. Kemudian lanjut radio button 7 itu V2, spasi lagi supaya ke tengah. Kemudian yang radio button ke-8 itu V3, kita atur seperti yang di atas. Nah, selesai, kita enter. Kemudian kita pilih pas button, lalu atur warnanya menjadi warna hitam untuk backgroundnya, kemudian tulisannya warna merah, lalu ukuran 12, kemudian kita bold, lalu ubah tulisan pas button menjadi tulisan hitung. Nah, kita copy dulu, lalu kita Ctrl P, Ctrl P lagi. Nah, yang pas button kedua itu kita ubah tulisannya menjadi tulisan kembali, enter. Kemudian yang pas button ketiga itu tulisan tutup, enter. Nah, setelah itu kita pilih static text untuk tulisan hasil. Nah, kita atur lagi.
tulisannya menjadi hasil, lalu kita atur warna backgroundnya warna hitam, tulisannya warna merah. Oke. Setelah itu ukuran tulisannya 12, kemudian di bold, lalu kita pilih edit text lagi. Setelah itu ukuran 12, kemudian di bold, lalu pilih warnanya warna merah backgroundnya, kemudian tulisan tetap warna hitam, hapus tulisan edit text-nya. Oke, kita pilih static text. Nah, kemudian langsung kita atur ukurannya 10 tulisannya, kemudian warna backgroundnya kita pilih warna abu-abu. Oke. Nah, setelah itu kita rubah warna tulisannya itu sesuai keinginan. Kemudian kita rubah tulisan static text itu menjadi rumus hambatan listrik Sri. Setelah itu enter, kemudian pilih lagi untuk tulisannya di bold, kemudian di italic biar miring. Nah, setelah itu selesai, kita atur, lalu kita copy, kemudian Ctrl P, lanjut Ctrl P lagi, setelah itu Ctrl P lagi. Nah, kemudian itu kita rubah tulisannya menjadi rumus-rumus. Nah, di situ masukin rumus R total dulu. R total sama dengan R1 ditambah kita satuan lambang satuannya dulu ohm. Kita copy tadi kan. Nah, baru Ctrl V, lalu R1 ditambah R2 ditambah R3. Setelah itu ubah lagi, di total lambang itu A sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, setelah itu enter, kemudian yang rumus ketiga itu kita atur lagi, V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3.
pilih lagi tadi static text untuk buat garis atas bawahnya. Hapus dulu tulisan static text. Lalu kita copy, kita sesuaikan dengan tulisannya untuk panjangnya, kemudian taruh bawah lagi. Nah, selesai. Oh iya, untuk backgroundnya itu kita pilih warna hitam, jadi semuanya kita buat warna hitam. Oke. Kita copy dulu untuk nama, lalu kita ubah warna backgroundnya warna hitam. Oke. Nah, setelah itu copy, lalu ubah tulisannya menjadi nama kita. Ini untuk tulisannya terserah teman-teman mau bikin tulisan seperti apa, semenarik mungkin. Nah, ini karena itu tulisan untuk ujian UAS, jadi saya bikin nama dan NIM kemudian kelas saya. Nah, setelah itu saya ingin membuat nama dosen juga di sini bagian kiri bawah, yang itu dosen pengampu. Nah, pertama kita buat dulu dosen pengampu. Setelah itu copy dulu, baru kopas. Nah, ubah yang pertama itu dosennya Pak Wawan Kurniawan. Ini selaku ketua prodi kami di FKIP Universitas Jambi, prodi pendidikan fisika. Nah, beliau adalah ketua prodi kami. Nah, setelah itu dosen pengampu yang kedua yaitu Pak Al-Rizal SPD MPD. Setelah selesai, kita pilih akses untuk foto, kemudian pilih background seluruhnya itu warna abu-abu tua. Lalu kita pilih klik hitung, view callbacks, kemudian callback. Nah, situ kita akan memasuki coding yang letaknya itu pas di bawah di data ya. Nanti pertama kita buat masuk nama. Nah, teman-teman mau lihat, pertama kita tulis itu R1.
titik komanya itu sangat berpengaruh ya teman-teman, jadi emang harus diperhatikan karena aplikasi ini sangat sensitif. Nah, kemudian kita copy sampai 4 bagian yang kita inginkan. Kita sesuaikan dengan edit 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita ubah di situ R2 nya edit 2, R3 nya edit 3, R4 nya edit 4. Nah, setelah itu tulis persamaan. Yang pertama total sama dengan return R total, kemudian I1 itu rumusnya I1 sama dengan I total kita copy, kemudian I2 dan I3 nya kita ubah I2 berarti I2 juga sama dengan I1. Setelah itu kita lagi ubah I3 sama dengan I total. Nah, lalu masuk ke persamaan I1 sama dengan I1 dikali dengan R1. Nah, setelah itu kita lihat titik komanya. Baru kita ubah jadi V2 nya, berarti V2 sama dengan I2 dikali R2, lalu paste lagi V3 sama dengan V3 kali R3, V3 kali R3. Nah, kemudian kita tulis luarannya. Nah, itu A sama dengan Z. Kalau dilihat tulisannya teman-teman, kemudian sama saja kita copy biar cepat, copy sampai luaran yang kita inginkan. Sesuai yang gambar tadi itu ada 8 bagian, jadi kita bikin sampai 8, A, B, C, D, E, F, G. Masuk itu tambahkan.
if akan if dulu kemarin satu dan hadiah teman-teman tabungan itu. Setelah itu kita copy biar cepat juga. Nah, kemudian buat LCS ganti 991 nanti ubah jadi ITK. Kemudian copy yang di atas, lalu kita paste sampai delapan bagian juga, karena luarannya 8 ya. Semoga C, D, E, jadi hal. Oke, setelah itu kita ubah dulu I1, I2, I3, I4, F1 maksudnya, tidak ada I4 ya, F2, lalu F3. Nah, kemudian N itu menunjukkan selesai. Lalu kita rancang, kita akan muncul. Lalu kita langsung coba 2, 3, 2, 10. Nah, kita hitung totalnya 7 dan total 1,42 sama I2, I3 dan F1 3. Nah, itu hasil-hasil sudah bekerja. Kemudian kita klik kembali untuk masukin kodenya, itu pilih quick callback, kemudian kita masukin kodenya pas di bawah si data. Oke, boleh dilihat kodenya yang saya buat. Set edit 1, kemudian string, nah turun titik 2 titik koma, kita copy sampai 5 bagian, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita ubah edit 2, edit 3, edit 4, edit 5. Setelah itu kita buat di tab 83 itu tutup, berarti kita buat di codingnya close, baru kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Kita coba lagi. Oke, sama
tiga, tiga, tiga. Kemudian diakses, tuh kita masukin kode pas di bawah akses 1. Nah itu gambar sama dengan inlet. Nah boleh dilihat ini foto yang kita gunakan itu filenya harus PNG ya teman-teman, karena itu aturan dari Gmail. Kalau kita pakai file JPG tidak bisa, jadi ubah dulu ke PNG. Nah setelah itu kita option active-nya jadi active off, lalu install dalam kurung gambar. Nah boleh kita coba, kita runkan muncul atau tidak gambarnya. Muncul ya teman-teman, itu kita copy lagi untuk gambar yang kedua, nanti berarti akses 2. Callback with VPN. Nah kita masukin kodenya di situ, baru ubah nama file fotonya. Yang kedua itu foto logo Inja. Nah kita runkan, muncul logo unjanya. Kemudian kita pilih lagi akses 3, callback with VPN. Kemudian kita copy dengan coding yang di atas, tinggal ubah logo IMA Pepsi. Kemudian kita buat langsung akses 4-nya. Masukin coding, kopas yang tadi juga, itu foto Yunita. Nah setelah itu kita runkan. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.